Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weli Artika Senja dengan NPM 25160510072, kelas Rek B, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Harori SAB MSI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Ekonomi dan Bisnis. Jawaban nomor 1, ilmu ekonomi penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan kegiatan ekonomi, seperti mengonsumsi makanan, atau menggunakan barang dan jasa. Ilmu ini membantu manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dengan memahami ekonomi, kita dapat memprediksi tindakan manusia di masa depan dan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Misalnya, dalam merencanakan usaha, menentukan harga, atau membuat kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ilmu ekonomi juga bermanfaat untuk memahami pola perilaku ekonomi, meningkatkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi, serta membantu menentukan prioritas kebutuhan. Karena itulah, mempelajari ilmu ekonomi sangat penting untuk menjalani kehidupan secara lebih terarah dan efisien. Jawaban nomor 2, ekonomi bisnis adalah bidang ilmu ekonomi terapan yang mempelajari berbagai masalah yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, seperti organisasi, pasar, kondisi keuangan, tenaga kerja, dan lingkungan usaha. Ilmu ini menggunakan teori ekonomi serta metode kuantitatif untuk menganalisis kegiatan bisnis sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat agar mampu bertahan dan berkembang. Ekonomi bisnis berfokus pada bagaimana perusahaan berhubungan dengan pihak-pihak seperti penyedia modal, karyawan, pemerintah, dan konsumen, serta bagaimana perusahaan menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pada dasarnya, ekonomi bisnis membantu perusahaan memahami situasi ekonomi dan mengelola usaha secara efektif demi mencapai keuntungan. Jawaban nomor 3, ekonomi mikro dan ekonomi makro berbeda dari ruang lingkup kajiannya. Ekonomi mikro mempelajari bagian kecil dari perekonomian, seperti perilaku konsumen dalam menggunakan pendapatannya dan perilaku produsen dalam menawarkan barang di pasar. Fokusnya adalah bagaimana harga barang, jasa, dan faktor produksi terbentuk sehingga sering disebut sebagai teori harga. Sementara itu, ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, terutama bagaimana faktor produksi digunakan secara efisien untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Ekonomi makro berfokus pada tingkat kegiatan ekonomi yang diukur melalui pendapatan nasional, sehingga disebut sebagai teori pendapatan. Teori yang dibahas dalam ekonomi makro meliputi pendapatan nasional, tingkat harga, inflasi, deflasi, kredit bank, dan pola pembelian masyarakat. Dengan demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada skala analisis. Mikro melihat unit kecil dalam ekonomi, sedangkan makro melihat ekonomi secara menyeluruh. Jawaban nomor 4, investasi adalah pengeluaran dana oleh investor untuk membiayai kegiatan produksi dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi penting karena dapat meningkatkan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, menurunkan pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jawaban nomor 5, ekonomi hijau atau green economy adalah kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai tujuan akhir ekonomi juga diharapkan memberikan dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan serta sumber daya alam itu sendiri. Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, rendah karbon, ramah lingkungan, dan inklusif secara sosial. Tujuannya adalah menciptakan pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi polusi, mencegah kerusakan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh kasus terbaru penerapan ekonomi hijau di Indonesia adalah program Perca di Yogyakarta pada tahun 2025. Pemerintah Yogyakarta memanfaatkan limbah kain perca menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi limbah tekstil, tapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan. Program ini menunjukkan bagaimana ekonomi hijau bisa mengatasi masalah lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat. Jawaban nomor 6, ekonomi biru adalah konsep pemanfaatan sumber daya laut dan wilayah pesisir secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian ekosistem laut.
Konsep ini tidak hanya terbatas pada perikanan dan budidaya air, tetapi juga mencakup sektor pariwisata, transportasi air, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Ekonomi biru menekankan pengembangan lokal sehingga manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar, namun tetap memungkinkan ekspor dan pengembangan teknologi. Contoh kasus terkininya adalah pemerintah Indonesia pada 2025 merilis peta karang dan padang lamun nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi biru. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan ekosistem laut secara berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi, melindungi biodiversitas laut, serta memberikan peluang pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir. Dengan pengelolaan yang baik, sektor-sektor ekonomi biru ini diharapkan bisa mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut. Jawaban nomor 7, permasalahan ekonomi Indonesia yang membuatnya lambat bersaing dengan negara maju terletak pada beberapa hal utama. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kurang berkualitas karena kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial yang tinggi. Sementara PDB terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu. Yang kedua, sektor industri lemah dan ketergantungan pada impor tinggi sehingga produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan domestik. Sementara investasi asing lebih banyak mengalir ke sektor jasa dibandingkan manufaktur. Ketiga, daya beli masyarakat yang stagnan dan konsumsi terbatas, serta kesiapan sumber daya manusia dan teknologi untuk menghadapi tantangan ekonomi modern masih rendah. Ditambah lagi, kebijakan fiskal dan subsidi yang tidak konsisten, rendahnya rasio pajak, meningkatnya utang, dan ketimpangan sosial semakin memperlambat pertumbuhan. Semua faktor ini membuat Indonesia sulit mengejar negara maju yang ekonominya berbasis teknologi, inovasi, dan infrastruktur efisien. Selain itu, Indonesia masih terjebak pada middle income trap, yaitu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi stagnan di level menengah, sehingga kesejahteraan masyarakat tidak meningkat secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, misalnya sekitar 5% per tahun, hanya sebagai ilustrasi bahwa pertumbuhan saat ini belum cukup untuk mencapai kemakmuran tinggi. Sayangnya, domestic demand sering terganggu oleh kebijakan sendiri, sehingga ekonomi tidak bisa tumbuh cepat dan maksimal. Negara-negara maju seperti Jepang pada tahun 1960-an dan Cina selama beberapa dekade berhasil karena pertumbuhan ekonominya double digit secara konsisten selama waktu yang panjang. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah dan swasta harus bekerja sama karena satu pihak saja tidak cukup. Dengan pengelolaan konsumsi, masyarakat, dan investasi secara optimal, Indonesia dapat menciptakan pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan sehingga perlahan mulai mengejar negara yang maju. Jawaban nomor 8, permasalahan ekonomi di Provinsi Lampung yang membuatnya lambat bersaing dengan negara maju berkaitan dengan struktur ekonomi yang belum maksimal dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Banyak masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sektor pertanian dan industri pengolahan belum mampu menyerap tenaga kerja dengan baik, upah masih rendah, dan pembangunan antara kota dan desa belum merata. Hal ini membuat ekonomi Lampung tumbuh lambat dan kesejahteraan masyarakat sulit meningkat. Solusi yang dapat dilakukan, yang pertama, meningkatkan kualitas SDM lewat pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan industri. Yang kedua, mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, agroindustri, dan pariwisata agar lebih produktif dan bisa menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga, menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal melalui investasi dan iklim usaha yang baik. Yang keempat, membangun infrastruktur secara merata agar semua wilayah bisa berkembang dan mengurangi kesenjangan. Yang kelima, mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif, misalnya kerajinan, kuliner, dan usaha digital. Dan yang keenam, memanfaatkan teknologi dan digitalisasi di pertanian, perdagangan, dan pelayanan publik agar lebih efisien dan pasar lebih luas. Dengan solusi tersebut, Lampung bisa meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan secara bertahap bisa bersaing lebih baik di tingkat nasional maupun internasional.
Jawaban nomor 9, Kabupaten Tulangbong Barat, meskipun angka kemiskinannya relatif rendah, masih lambat bersaing dengan daerah lain karena beberapa masalah yang nyata di lapangan. Salah satunya adalah ketimpangan antar wilayah, di mana kecamatan pusat seperti Tulangbong Tengah lebih maju dibanding wilayah perdesaan seperti Tulangbong Udik, Waikenanga, dan Pagar Dewa. Selain itu, banyak warga bekerja di sektor pertanian atau usaha kecil dengan penghasilan tidak stabil, sehingga meski angka kemiskinan menurun, kehidupan masyarakat masih rentan. Akses ke pendidikan, layanan kesehatan, fasilitas ekonomi juga terbatas, membuat masyarakat sulit mengembangkan diri dan bersaing di pekerjaan yang lebih baik. Struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan lokal, kurangnya variasi usaha, serta ketergantungan pada bantuan sosial yang membuat daerah kurang siap menghadapi perubahan ekonomi, ditambah lagi data rumah tangga belum terintegrasi secara baik dan beberapa wilayah terpencil sulit dijangkau, sehingga kebijakan yang dibuat belum selalu tepat sasaran. Solusi singkat yaitu memperluas pembangunan dan pelayanan publik di desa-desa, meningkatkan keterampilan dan pendidikan para warga, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, mendorong usaha lokal dan sektor baru, memadukan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi, dan memanfaatkan data rumah tangga untuk membuat kebijakan tepat sasaran, serta memperbaiki jalan dan akses daerah terpencil. Lalu pada bagian kedua, pada pertemuan pertama, dibahas pengenalan mata kuliah ekonomi bisnis, termasuk terbitnya buku ekonomi bisnis sebagai referensi pembelajaran. Selain itu, dosen menjelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan mahasiswa, seperti pelanggaran etika akademik, plagiarisme, dan sikap tidak profesional dalam kegiatan perkuliahan. Yang kedua, pada pertemuan itu, kegiatan pembelajaran diisi dengan pemaparan dan diskusi berita ekonomi yang sedang terjadi saat itu. Mahasiswa memahami isu ekonomi serta mengaitkannya dengan kondisi bisnis dan perekonomian. Pada pertemuan ketiga, tidak dilaksanakannya perkuliahan karena adanya agenda bisnis family gathering angkatan 2025, tetapi diganti dengan tugas meresum buku ekonomi dan bisnis administrasi dari bab 1 sampai bab 10. Lalu pada pertemuan keempat membahas hasil wawancara dengan pemagang di Galeri Pasar Modal FISIP Universitas Lampung secara berkelompok. Hasil wawancaranya menunjukkan bahwa Galeri Pasar Modal berperan meningkatkan literasi keuangan mahasiswa melalui seminar, UKM KSPM, dan pelatihan investasi, serta menjelaskan fungsi pasar modal sebagai sarana pendanaan perusahaan yang dipengaruhi kondisi ekonomi seperti inflasi terhadap pergerakan harga saham. Pada pertemuan kelima, membahas materi wawancara terhadap para pedagang UMKM secara berkelompok. Kelompok saya melakukan wawancara dengan pedagang UMKM somai di kantin FEB Universitas Lampung yang dikelola oleh mahasiswa dengan target pasar utamanya yaitu mahasiswa FEB. Pendapatan usaha yang dipengaruhi itu adalah aktivitas kampus, serta strategi yang diterapkan meliputi harga terjangkau, promosi melalui grup WhatsApp, dan penyesuaian porsi saat harga bahan baku naik. Lalu pada pertemuan ke-6, kegiatan pembelajaran difokuskan pada diskusi dan penyampaian pendapat pribadi mahasiswa terhadap berbagai berita ekonomi dan sosial terkini. Secara umum, berita yang dibahas berkaitan dengan dampak bencana alam di Sumatera terhadap kerugian ekonomi, pertumbuhan ekonomi nasional, serta respon dan kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana, termasuk pemberian bantuan dan penetapan status bencana nasional. Selain itu, diskusi juga mencakup dinamika ekonomi global seperti peningkatan ekspor Cina akibat gencatan senjata tarif dengan Amerika Serikat, serta peluang dan tantangan sektor industri, khususnya industri alat berat dalam fase pemulihan pasca bencana. Baik, itulah jawaban yang dapat saya paparkan. Saya kira cukup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.